Hello everyone. Halo semua. Welcome back. Selamat datang kembali dalam kelas rangkaian kelas masuk ke dalam dunia berlian. Nama saya Ale Hasso, saya menjadi tuan rumah saya menjadi pembawa acara untuk kelas malam ini. Saya tidak percaya bahwa kita sudah setengah jalan untuk menjalani kelas 1 tahun ini. Coba tolong taruh di chat kalau Anda sudah bermeditasi setiap harinya sepanjang tahun ini. Kalau belum, mungkin Anda sudah bermeditasi setidaknya sekali dalam sebulan. Ya, Krisi, Rosalia, Tracy, Alexa. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang sudah menggunakan
platform meditasi yang disediakan di DC, dan kemudian siapa yang mengalami masalah, siapa yang mengalami kesulitan untuk memulai meditasi. Baiklah, kami merasa senang dan terhormat untuk bisa menyelenggarakan acara hari ini bersama guru DC yang luar biasa. Salah satu guru yang sudah melakukan retreat 3 tahun, juga merupakan direktur dari ALL, yang dikenal dengan sudah melestarikan naskah-naskah kuno. Dan kita sangat bersyukur bahwa beliau bisa meluangkan waktu untuk kita hari ini. Saya ingin memperkenalkan John Brady untuk sesi ini. Coba kita tunjukkan rasa kasih kita dengan memberikan tanda cinta di chat supaya bisa terlihat. Terima kasih Anali, terima kasih Rachel. Terima kasih, saya senang sekali Anda bergabung dengan kita malam ini. Saya akan menutup kamera saya dan memberikan sesi ini kepada John Brady. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Kita masih menunggu untuk John Brady muncul. Baiklah, mohon maaf apa yang terjadi. Ini Alejandro lagi. Tak ada kelambatan dari guru kita. Terima kasih atas kesabaran Anda. Jadi sementara ini kita manfaatkan waktu kita. Siapa yang ingin berbagi sesuatu yang dialami dalam melakukan meditasi tahun ini, supaya kita bisa saling belajar satu sama lain. Siapa yang mau memulai untuk berbagi, bercerita tentang pengalamannya bermeditasi? Jangan malu, jangan malu. Oke, saya tidak akan malu. Saya ingin berterima kasih kepada program ini, kepada Ale dan tim, karena saya bermeditasi sangat membantu saya membersihkan diri. Terima kasih untuk kesempatan ini, untuk bermeditasi bersama Anda, dan untuk menyisihkan waktu. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya lagi tahun depan. Ya, kita akan melakukannya lagi. Ya, saya rasa ini adalah program yang perlu kita lanjutkan terus setiap tahun.
Oke, saya olah. Oh, ini di chat ada yang bisa membantu kita semua, yaitu melakukan meditasi untuk orang yang sedang sakit dan membantu seseorang untuk melakukan meditasi. Oh, jadi kita maaf tadi saya salah sedikit penerjemahannya, maksudnya melakukan meditasi untuk kepentingan orang lain atau membantu orang lain dengan dalam melakukan meditasinya. Sorry, I cannot put my camera on, but I guess for me, meditation has helped me. Maaf, saya tidak bisa menampilkan kamera, tapi meditasi membantu saya untuk mendapatkan ketenangan pikiran. What would appear to be my ordinary life of waking up, going to work, and just going back home, I guess. Dan ini membantu saya untuk memahami bagaimana kita bisa melayani dunia dan tidak hanya menjalani kehidupan seperti umumnya kita hanya pagi berangkat kerja, kemudian pulang ke rumah, tidur, dan bertemu keluarga, dan seperti itu. Tapi kita bisa melakukan lebih dari itu. Ada yang ada kesulitan di sini, ada masalah teknis. Jadi kita sama-sama menunggu. Siapa lagi yang mau berbagi? Lucy. Kita menyirami bibit-bibit kita, ya, itu yang bisa salah satu yang bisa kita lakukan. Siapa yang mau berbagi lagi? Kalau nggak ada, saya yang akan berbagi, yaitu si Ale Hasso. Tahun ini saya merasa senang, tapi takut untuk bermeditasi selama 1 tahun. Apa yang terjadi adalah tiba-tiba pada saat saya berbagi tentang masalah ini dengan suami saya, suaminya tidak melakukan meditasi, tidak melakukan yoga, dan tidak mempelajari DC juga, tapi dia bisa memahami tantangan ini, bahwa meditasi itu adalah suatu yang lebih keren, sehingga suaminya melakukan meditasi bukan hanya untuk belajar bermeditasi, tapi karena juga suaminya ingin menjadi contoh untuk anak laki-lakinya yang masih kecil, makanya bermeditasi. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kelas SCI tidak berhenti di sini. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa mentransformasikan kehidupan orang lain. Mungkin bisa melalui kelas SCI atau melalui kelas-kelas khusus. Atau Oke, guru kita udah ada di sini. Halo. Halo JB, apa kabar? Good. Maaf terlambat. Halo. Terima kasih atas kesabarannya. Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua bersedia menunggu. Tapi nggak apa-apa, karena itu memberi kita kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dan menjadi lebih dekat satu sama lain. Saya ingin memberitahukan bahwa melakukan empty space meditation dalam 3 tahun retreat, dan Jesse Michael menyarankan agar kita melakukan meditasi itu setiap hari.
Jadi ini merupakan meditasi yang sering dilakukan oleh John Brady. Saya senang sekali untuk bisa berbagi dengan Anda. Mungkin John Brady akan memberikan sedikit pengenalan tentang meditasi ini sebelum kita memulai. Jadi meditasi empty space ini, ruang kosong ini merupakan meditasi yang sudah diajarkan sejak dahulu kala, ada dalam buku yang Rumah Harta, Treasure House. Kita harus mulai memikirkan pikiran kita tentang berbagai ruang yang berbeda. Jadi pada saat kita duduk di sini di atas kursi kita menduduki ruang yang tertentu, yang nanti akan salah satu ruang yang termasuk dalam penjelasan di level 7. Jadi kita ada bicara tentang berbagai ruang yang berbeda. Jadi dua ruang yang berbeda. Jadi sangat menyenangkan untuk bisa bermain dalam ruang-ruang yang berbeda dan memahami bagaimana kita memahami ruang. Jadi tujuan dari meditasi ini adalah supaya kita memahami berbagai ruang tersebut dalam rangka memahami kekosongan. Yang merupakan kunci untuk membantu pikiran kita mencapai kekosongan dan mendapatkan persepsi tentang kekosongan. Jadi cara saya melihat ruang kosong atau kekosongan dalam meditasi ini adalah membedakan ruang mana yang nyata. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa ruang yang nyata atau real itu adalah yang ketiga dan keempat, karena ada 4 jenis ruang. Jadi ada 4 ruang, 2 ruang yang pertama sifatnya positif, 2 ruang yang terakhir 3 dan 4 itu sifatnya negatif. Jadi pada saat kita melakukan latihan ini, kita melalui tahapan ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Sehingga kita bisa mendapatkan konsep, sehingga kita bisa memahami bahwa dua ruang yang sifatnya negatif tersebut adalah nyata. Ruang yang ketiga adalah untuk memahami, untuk lebih memahami dari mana semua berasal. Dan ruang yang keempat adalah untuk memahami bahwa kita semua menciptakan apapun yang terjadi dalam realita hidup kita. Jadi ini semua adalah konsep tentang bagaimana waktu dimulai dan kesadaran dimulai melalui meditasi yang mendalam. Dan kita bisa bermain-main dalam dunia tersebut untuk bisa memahami apa yang kita berusaha capai dalam pemahaman kita tentang kekosongan. Dan itu nanti bisa membantu kita untuk mendapatkan pengalaman langsung terhadap kekosongan. Dan itu sesuatu hal yang saya sukai tentang konsep ini.
kita akan mengambil waktu sedikit untuk melakukan meditasi ini. Dan kemudian kita ada tanya jawab. Bisa begitu? Kita ngatur waktunya. Ya, boleh. Baiklah. Kita punya 1 jam. Boleh lewat sedikit waktunya? Ya, tentu saja. Mungkin karena saya terlambat, jadi saya minta waktu untuk bisa lewat sedikit. Tunggu sebentar, ada masalah teknis. Oh ya, saya masih ada ya, masih terhubung. Oke, baiklah. Jadi saya akan duduk. Saya akan meminta Anda untuk duduk secara nyaman dimanapun Anda berada, di tempat yang tenang. Kalau Anda duduk di atas kursi, coba lakukan 7 titik postur tubuh. Dan Anda harus merasa nyaman. Kalau perlu lepaskan kaos kaki Anda, kalau Anda pakai kaos kaki. Dan rasakan bumi yang ada di bawah kaki Anda. Bahwa Anda berada di suatu planet yang bergerak. Agar kita bisa lebih membumi dalam latihan ini. Satu hal yang saya ingin kasih tahu ke semua orang. Jadi tarik perut ke dalam. Karena itu membantu Anda untuk membuat tubuh Anda menjadi lebih tegak. Jadi tidak membungkuk. Dan itu penting karena Anda ingin memastikan bahwa tubuh Anda tidak membungkuk dan supaya struktur tubuh Anda tegak. Dengan Anda menarik perut Anda ke dalam, itu bisa membantu membentuk tubuh Anda. Dan kemudian tubuh bahunya tegak. Kita akan melakukan ini dalam urutan yang berbeda. Letakkan tangan Anda di tempat yang Anda biasanya Anda melakukannya dalam bermeditasi. Kalau saya lebih suka tangan ke atas. Tapi Anda bebas untuk bereksperimen mana yang lebih tepat untuk Anda. Karena ini berguna untuk mengurangi tekanan atau stres. Dan letakkan tangan Anda di atas paha. Ya. Dan saya biasanya memutar bahu Anda ke beberapa kali untuk membuatnya santai. Dan kemudian dagu Anda sejajar dengan lantai. Usahakan untuk sejajar dengan lantai. Dan kemudian bibir kita, dahi kita, mata kita buat santai. Dan yang penting adalah gagasan bahwa di cakra mahkota kita itu
tegak, sehingga tubuh kita tegak, seperti menarik kita ke atas. Kemudian tutup mata Anda. Saya sudah dilatih selama beberapa tahun dalam melakukan meditasi oleh Buddha. Ajaran agama Buddha, kita coba mata kita sedikit terbuka, tapi melihat ke bawah, supaya kita bisa lebih tenang dan pikiran kita tidak kemana-mana. Karena ini membuat pikiran kita lebih tenang. Dan biasanya matanya langsung secara otomatis tertutup. Dan kemudian mulai bernafas. Dan nafas ini adalah kunci. Yang merupakan objek pertama meditasi kita sebelum kita memulai meditasi yang selanjutnya. Untuk 2 menit. 2 atau 3 menit, coba kita ikuti nafas kita. Nafas keluar dan nafas masuk kita hitung 1 dan kita coba menghitung sampai dengan 10. Dan saya akan membawa Anda untuk mulai menghitung nafas kita supaya kita berada dalam aliran nafas. Satu hal yang penting, kesempatan terakhir untuk bergerak adalah sekarang, hanya sekarang ini. Dan setelah itu, Anda harus mulai menetap bahwa Anda tidak akan bergerak dalam waktu 30 menit ke depan, apapun yang terjadi. Kalau ada lalat yang hinggap di kepala saya tidak akan menyentuhnya. Kita mulai dengan nafas kita. Nafas keluar, nafas masuk, dihitung 1. Nafas keluar, nafas masuk, dihitung 2. Nafas keluar, nafas masuk 3. Nafas keluar, nafas masuk 4. Mulai untuk menghitung Anda sendiri. Ingat bahwa kalau pikiran Anda teralihkan, Anda akan mulai menghitung dari awal lagi. Kita akan ambil waktu 1,5 menit sebelum kita mulai ke meditasi selanjutnya. Focus on the parts of our body that feel a little bit tight or uncomfortable and breathe into those areas of the body. Coba perhatikan bagian tubuh kita yang mungkin merasa tidak nyaman, tegang, dan kemudian fokuskan pernafasan kita ke arah situ. Begin the final count of 10 breaths now.
Dan kita mulai hitungan 10 yang terakhir. And let's enter the four empty space meditation. Dan kemudian kita akan melakukan meditasi ruang kosong, empty space meditation. Enter the first Kita akan memasuki ruang yang pertama. Imagine yourself on a perfect summer day. Bayangkan diri Anda berada di luar, di Not too musim panas yang sempurna, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, the sun is shining, matahari bersinar, surrounds us. dan langit biru di atas kita, No clouds in the sky. tidak ada awan di langit. We settle down in a perfectly comfortable, cool grass field. Dan kita duduk dengan nyaman di atas rumput yang lembut, merasakan udara segar. All of us have memories of laying on the grass when we were kids. Dan kita mulai bermain-main, melihat sekeliling, memperhatikan langit di atas kita. It's a vast horizon, east and west and north and south. Langit yang sangat luas, membentang ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. To the beautiful blue sky. There's nothing Anda hanya memperhatikan langit biru yang sangat indah di atas Anda. It's a way of relaxing the mind and body. There's just a moment here. Anda rasakan Except pure enjoying the tubuh Anda merasakan keindahan dari langit. Anda merasakan kebahagiaan dan ketenangan dari hari yang indah tersebut. Rasakan kedamaian dalam pikiran Anda. You can imagine that you've taken your shoes and socks off and you feel the beauty of the coolness of the Anda membayangkan Anda melepaskan kaos kaki Anda, melepaskan sepatu Anda dan kaos kaki Anda untuk merasakan bumi yang ada di bawah kaki Anda. a worryless state of mind. The mere pleasure of being. Dan Anda bisa merasakan senangnya pikiran Anda untuk bisa menikmati keindahan. Dan mata Anda menikmati keindahan dari langit biru di atas. As the sun begins to Dan
Dan pada saat matahari mulai tenggelam, langit mulai berubah warna. And minute by minute, you start to see the disappearance of blue altogether. Dan menit demi menit perlahan-lahan warna biru itu mulai memudar. The second empty space. Kita memasuki ruang kosong yang berikutnya, yang kedua. Anda masih berbaring di atas rumput, menikmati transisi yang indah dari warna biru menjadi warna kemerahan yang menandai matahari, tenggelamnya matahari, yang pelan-pelan menjadi gelap. Tiba-tiba berbagai warna muncul dan kemudian menjadi gelap. Dan kemudian langit menjadi gelap, berwarna hitam. Dan kemudian mata kita menyesuaikan kepada langit. Dan kita mulai melihat bintang yang pertama muncul di atas kita. Di belakang warna langit yang hitam. Dan kemudian mata kita mulai menangkap lebih banyak lagi bintang muncul di langit. Dan mereka seperti berlian yang memenuhi langit yang gelap. Dan ada ruang di antara para bintang tersebut. Dan kita bisa melihat keajaiban dari langit di waktu malam terbentang di depan mata kita saat ini. Kita melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, galaksi yang memenuhi langit. Dan kita mulai melihat galaksi-galaksi yang berada di langit di waktu malam, di langit yang gelap. Berlian berwarna bercahaya. Dan kita perlu mengingat bahwa membutuhkan waktu jutaan tahun untuk cahaya dari bintang tersebut mencapai mata kita di sini di bumi. Dan rasakan bahwa pikiran kita mengembang untuk bisa menyerap alam semesta yang terbentang di depan kita. Bintang-bintang yang kita lihat sekarang hanya merupakan garis-garis kecil di alam semesta. Kita bisa merasakan luasnya alam semesta yang terbentang di hadapan kita. Sekarang kita akan memasuki ruang kosong yang ketiga.
Langit kelihatan indah, hitam, dengan bintang-bintang yang berserakan, dan kita masih berbaring di atas rumput. Ada. Dan sekarang kita mencoba memahami ruang kosong yang ketiga, yaitu yang ruang kosong yang sifatnya negatif. Jadi pada saat kita menyentuh bumi di bawah kita, itu sebenarnya kita sedang menempati suatu ruang. Jadi ada ruang di bawah kita yang kita tempati, yang sebelumnya kosong. Dan kemudian untuk beberapa detik, coba keluar dari ruang tersebut. Keluar dari ruang yang Anda tepati saat ini di atas rumput, dan kemudian kembali ke ruang yang Anda tepati sebelumnya di atas rumput. Jadi ruang yang Anda tempati dengan tubuh Anda sebelumnya memberikan Anda kesempatan untuk berada di ruang tersebut. Sebuah ruang yang sangat lembut. Dan kemudian pada saat Anda keluar dari ruang yang Anda tepati tersebut, dan kemudian Anda kembali ke ruang tersebut, menempati ruang tersebut, itu menunjukkan bahwa Anda menempati suatu ruang kosong. Dan pada saat Anda mengisi ruang tersebut, mungkin Anda mengisi ruang tersebut terlalu penuh. Jadi pada saat Anda mandi dan masuk ke tempat mandi, ke bak mandi, bathtub, ada air yang harus keluar karena Anda memasuki tempat tersebut. Jadi pada saat Anda menempati suatu ruang, ada sesuatu yang sebelumnya menempati ruang tersebut terpaksa harus keluar dari ruang tersebut. Seperti Anda masuk ke bak mandi dan airnya harus keluar. Bayangkan ruang kosong tersebut. Jadi kita bisa menyadari bahwa ada ruang yang kita tempati. Jadi pahami bahwa ruang yang Anda tepati ini tidak mengambil Anda, tapi Anda mengambil ruang tersebut. Anda telah menyingkir sesuatu yang ada di situ sebelumnya supaya Anda bisa menempati ruang tersebut. Dan itu bukanlah rahasia. Dan kita mungkin bisa mulai membayangkan bahwa ada ruang di dalam tubuh kita yang menempati ruang tersebut. Dan ini merupakan tempat yang kita tempati. Jadi
sesuatu tempat yang berubah. Jadi tubuh kita adalah suatu hal yang positif yang menempati suatu ruang. Ya, menempati ruang yang setelah kita meninggalkan ruang tersebut menjadi negatif, dan itu adalah ruang yang tidak berubah. Tubuh yang menempati adalah positif, tapi setelah tubuh itu meninggalkan ruang tersebut menjadi negatif. Tubuh kita sifatnya berubah, tapi ruang tersebut sifatnya tidak berubah. Bayangkan kita menempati lebih banyak ruang. Pada saat kita berbaring di atas rumput, kita menempati ruang di atas rumput. Bayangkan di kejauhan ada ruang lain. Mungkin tidak jauh dari tempat itu ada orang-orang yang sedang bermain di air. Jadi pada saat mereka melakukan itu, mereka menyingkirkan ruang lain yang ada di situ. Dan kemudian air yang disingkirkan oleh orang-orang tersebut masuk ke dalam bumi. Dan itu menciptakan dan kita membayangkan bahwa semua penyebab yang membantu kita untuk bisa berada di situ. Dan bahwa air itu membantu keberlangsungan hidup pohon-pohon yang ada di atas bumi. Dan kemudian pohon itu menghirup oksigen dan mengeluarkan oksigen. Dan itu memenuhi langit. Dan itu menyebabkan lava keluar dari gunung dan mengisi sungai jutaan tahun yang lalu. Yang untuk bisa menciptakan bumi yang ada, yang kita tempati sekarang ini. Dan semua pohon itu, semua sungai itu, dan semua gunung, dan bintang, dan yang bercahaya. Dari mana semua itu berasal? Membutuhkan waktu miliaran tahun untuk bisa tercipta. Semuanya itu tergantung pada bibit kita. Bibit kita menciptakan gunung-gunung itu, menciptakan sungai, menciptakan gunung-gunung, menciptakan bintang-bintang yang ada di sana, galaksi yang ada di sana. Dan bibit kita berbuah sekarang sehingga kita bisa melihat semua yang ada di hadapan kita. Semua itu, bibit ini datangnya dari miliaran tahun yang lalu untuk terciptanya alam semesta ini. Semua yang ada di sekeliling kita. Bibit kita yang menciptakannya. Pada saat kita menyadari bahwa pohon itu tergantung kepada air,
dalam pembuatannya. We understand the causes. Kita memahami penyebab dan sungai yang mengalirkan air dan kehidupan yang didukung oleh sistem tersebut. Semuanya berhubungan karena ada penyebab. Jadi apa penyebab dari semua penyebab itu? Jadi apa penyebab dari tidak ada ruang? Bibit kita menciptakan gambaran mental yang menciptakan lingkungan yang ada melalui waktu dan ruang yang tidak terbatas. Sekarang saya akan menjentikan jari Anda. Dan begitu Anda mendengar jentikan jari ini, semua gambaran mental ya, tentang kehidupan yang indah itu akan hilang begitu saja. Sesaat layar di depan kita menjadi kosong. Jadi kita tahu setiap aspek yang kita ciptakan di layar tersebut, ruang dan gambaran mental, dan bibit yang kita tanam untuk menciptakan gambaran mental tersebut, semuanya hilang. Dan begitu semua itu hilang, kita menciptakan layar yang kosong. Kita kembali ke rumput, kembali ke tempat di mana Anda berada. Rasakan gaya tarik bumi menarik Anda kembali. Kembali ke pernapasan kita. Buka mata Anda untuk melihat langit biru. Dan mulai meregangkan tubuh Anda. Ada dua versi meditasi, dan ini adalah versi pertama yang sudah diajarkan. Dan ini merupakan bagian dari workshop level 7 untuk menyentuh dunia berlian. Versi yang kedua mungkin kita bisa ajarkan di lain waktu, tapi saya menyukai versi yang pertama. Ada sedikit pendekatan yang berbeda untuk 4 ruang tersebut, tapi tujuannya sama. Untuk supaya kita memahami 4 ruang. Jadi 4 ruang tersebut untuk membantu Anda memahami. Jadi pada saat kita membayangkan semua yang alam semesta tersebut dan kemudian kita menghilangkan semua itu,
itu kita seperti memproyeksikan bibit kita ke layar yang kosong. Jadi tujuan dari kita memahami 4 ruang itu adalah untuk nantinya kita bisa memahami ketiadaan dari segala sesuatu yang menempati ruang. Dan itu adalah kunci untuk memahami kekosongan. Maaf, ini suaranya John Brady ada terputus-putus, jadi mungkin ada bagian yang saya belum bisa terjemahkan. John Brady melakukan meditasi ini selama 27 menit. Keseluruhannya menjadi 45 menit. Jadi Anda ingin membuat pikiran Anda bisa memahami perbedaan antara 4 ruang tersebut. Dan itu menarik sekali. Jadi kita bisa mulai mendapatkan pengalaman bagaimana bahwa kita ternyata menempati ruang, dan itu kita menyingkirkan apa yang ada di ruang tersebut sebelumnya supaya kita bisa menempati ruang. Jadi ini adalah satu hal yang bisa kita pikirkan ke depan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Teacher John Brady untuk meditasi yang baik, yang luar biasa. Silakan kalau Anda punya pertanyaan bisa tulis di chat atau bisa bicara langsung untuk kepada John Brady. Ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan dari Ola. Apakah ini termasuk meditasi di mana kita mencapai tingkat yang ke-9 dari meditasi? Tidak sama. Tujuan dari yang meditasi 9 tingkatan itu adalah untuk memahami dunia-dunia yang berbeda yang harus kita telusuri. Tapi tujuan dari meditasi itu adalah untuk menelusuri berbagai dunia yang ada. Jadi kalau Jesse Michael pada saat sarapan di satu hotel di Kiev, itu di mana kita ketemu teacher. You understand deeply that it's not a coincidence, number one, that you met this teacher 10 years ago, 3 years ago, 25 years ago, whatever. That's the Alliance Dance play is about the dependent origination. Di sini kita bicara tentang sebab akibat yang menciptakan guru, dan melakukan meditasi itu membantu kita untuk mendapatkan guru. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan guru kita. Dan kita terus menciptakan berbagai realitas yang berbeda. Dan ini semua sangat luar biasa.
People had amazing experiences at Diamond Mountain Meditating. Dan orang-orang mengalami pengalaman yang luar biasa dalam melakukan meditasi ini. Thank you, JV. Terima kasih, Teacher John Brady. Brian Mendoza. Hi, Brian. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Brian Mendoza. Terima kasih. Halo Brian, terima kasih sudah bergabung. Thinking of a blank white screen. Pada saat kita memikirkan layar kosong On a positive object. dan kita bermeditasi untuk objek yang positif, apakah More negative idea. apakah dengan menggunakan rumput itu bisa menjadi analogi yang pas? Brian, it's really almost like you're not experiencing blank white screen. You would Jadi- probably be in the direct perception of emptiness at that moment. Jadi pada saat kita membayangkan bahwa kita melihat layar putih kosong di depan kita, itu kita sedang membayangkan bahwa kita mengalami kekosongan. The mental image and everything around Tapi us. pada saat kita menjelaskan tentang gambaran mental dan ketiadaan, biasanya Jason Michael menggunakan analogi dua layar yang berbeda. Kita bicara tentang layar putih kedua, dan ini kita dalam rangka untuk mendapatkan pengalaman secara langsung terhadap kekosongan, untuk mencapai kenyataan yang tertinggi, di mana ketiadaan dari percakapan mental yang ada dalam pikiran kita. Jadi itu sungguhnya merupakan metafor untuk kekosongan. Terima kasih, Teacher John. Ada pertanyaan lain dari Telegram? Saya punya pertanyaan tentang latihan meditasi. Kalau saya melakukan meditasi untuk menyentuh dunia berlian dan juga mengambil kelas ACI nomor 8 dan harus melakukan meditasi di sana, juga dalam Lamrim 44, Jason Michael menyarankan kita melakukan meditasi 18 nasihat. Saya agak bingung apakah kita harus melakukan semuanya. Jadi apa yang mana yang kita harus lakukan, yang mana kita harus berfokus. Ya, kita tadi membicarakan selama makan siang tentang pertanyaan seperti ini. Pada saat kita membicarakannya, saya sudah mengajar di ACI, DCI, di Diamond Mountain. Dan kita ada 400-500 cara bermeditasi. Saya benar-benar serius. Lebih melakukan sudah lebih dari 25 tahun. Ada berbagai macam meditasi. Ada meditasi cara diamond, cara berlian, ada meditasi lojong. Ada berbagai versi dari meditasi Tonglen juga. Saya rasa kita harus mencoba berbagai meditasi ini. Dan kemudian pada akhirnya kita bisa memilih meditasi mana yang paling cocok untuk Anda. Yang Anda bisa fokus. Dan mudah-mudahan. Dan memberikan Anda rasa kesenang untuk melakukannya. Di mana Anda mendapatkan kesenangan dari melakukan meditasi itu. Dalam meditasi yang bagus, kita tidak selalu harus bernafas. Karena setiap sel dalam tubuh kita bisa mengambil oksigen. Jadi pada saat melakukan meditasi, Anda bisa mendapatkan rasa mana yang cocok buat Anda. Dan Anda harus mempercayai insting Anda, mana yang tepat buat Anda. Kalau Anda bisa, hati Anda mengatakan Anda bisa mendalami meditasi ini,
It's the subtle mind and body. Jadi untuk kita bisa memahami pikiran kita sendiri. And we have to get single point of concentration. in order Dan to kita get perlu berkonsentrasi untuk bisa mencapai tingkatan tersebut. results from different kinds Dan of mungkin ada hasil yang berbeda untuk meditasi yang berbeda. we know the meditational categories. So Kita understand tahu. there has to Jadi be ini seperti katalog meditasi. okay. Jadi Anda bisa mempercayai insting Anda. Take the menu of meditations. Jadi ini seperti memilih menu di restoran. Overwhelmed by Dan jangan terlalu kewalahan dengan berbagai macam meditasi tersebut. yourself 3 months. Check them out. And then Anda coba dan kemudian Anda rasakan mana. funnel them down to 3 or 4. Dan mungkin ambil 3 atau 4 maksimum. That world of 2 or 3 or 4 meditations because you gave them Dan kemudian Anda bisa menjalankan 3 atau 4 meditasi tersebut. otherwise you're going to feel overwhelmed. Karena kalau enggak Anda akan kewalahan. And you don't want to feel that because it'll self-defeat the purpose. Okay? Karena kalau Anda kewalahan itu berarti tidak mencapai tujuan dari meditasi itu sendiri. Honestly, every day you Dan have sejujurnya setiap hari, a different feel for what the day pada saat Anda melakukan meditasi setiap hari, Anda akan bisa mendapatkan rasa yang I berbeda. don't know if that's your experience, but Saya tidak tahu pengalaman Anda. our minds and our body are different every morning or evening. Anda mungkin bisa, kalau saya sih bisa melihat bahwa pikiran dan tubuh kita itu berubah-ubah setiap hari. There are days where I just breathe for 20 minutes. I can't do anything else, honestly. Bahkan kadang-kadang buat John Brady, dia meditasi hanya melakukan pernafasan selama 20 menit dan nggak bisa melakukan yang lain. Be disturbed. And so there, the choices have to be Jadi pilihan-pilihan yang kita ambil, overanalyzed. ya kita tidak harus terlalu banyak memikirkannya. It's attracted to you to do. Anda bisa percaya kepada apa yang Anda rasakan dan yang mana yang membuat Anda merasa nyaman. Meditation every day. Do a meditation Jangan melakukan meditasi-meditasi yang berbeda setiap hari. times consecutively. Learn it. Anda lakukan mungkin satu jenis meditasi 5 atau 6 kali secara berkesinambungan dan kemudian rasakan. It takes 4, 5, 10 times. 10 times is the best. Mungkin Anda butuh kira-kira ngerasain 10 kali dan kemudian Anda bisa melihat apakah itu sesuai untuk Anda. Giving it. And just remember, there's nothing. Dan ingat, Negative in meditation. The moment you get on the cushion and decide to sit, even if it's breath, for 20, 30, 50 minutes, tidak ada sesuatu yang negatif untuk meditasi. for you doing it. And you're better off for doing it. There's no such Dan Anda akan menjadi orang yang lebih baik dengan melakukan meditasi. I beg you, don't judge. This was a terrible day. I didn't do anything on the cushion. No such thing. Jadi pada saat Anda melakukan meditasi jangan pernah merasa aduh Anda tidak melakukan dengan benar dan sebagainya. And you can spin it Karena around yourself. itu bukan itu tujuan meditasi. It's a better place. Pada intinya melakukan meditasi membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Maybe only for a minute. Anda menghentikan pikiran Anda mungkin hanya untuk semenit. You stop Untuk the bis- mind, and that's all you need to do. Hanya itu aja yang perlu Anda lakukan dan kemudian Anda akan bisa merasakan dunia yang ada di sekeliling Anda. A heavy, Jangan terlalu berlebihan. So Oh. you sat there and you did it, and your legs hurt, and you did it, and you had 150 things to do, and you did it. That breaks the pattern of countless lifetimes. I'm telling you, it just breaks the pattern. So Jadi jangan juga merusak tubuh Anda karena tidak ada meditasi yang buruk. Jadi Anda mungkin bisa melakukannya ratusan kali dan kemudian Anda merasa kaki Anda sakit dan sebagainya, tapi bukan itu tujuannya. Ada satu pertanyaan terakhir. Ini sangat penting. Yaitu yang mewakili 244 peserta. Kami meminta Anda untuk mengajarkan versi yang lebih mendalam dari meditasi ini. I would love to do that, and we can do it. Ya, saya akan senang untuk melakukannya. Sometimes you have to kind of
don't be polite. Just push, okay, a little bit more. 'Cause it's busy out here. But just Tapi intinya I promise I'll come back. mungkin Anda harus agak mendesak saya sedikit, tapi nanti saya pasti akan mau mengajarkannya. Kami merasa sangat senang sekali untuk mendapatkan Anda mengajar di sini. Dan tolong untuk terus mengajar kami. Terima kasih semua telah bergabung. Terima kasih pada penerjemah. Terima kasih kepada tim IT, tim pemasaran, untuk yang sudah menyebarkan pengumuman tentang kelas ini ke seluruh dunia. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Dadah.